di mana si analisis SEM ini tuh merupakan teknik yang berbasis elektron, di mana ini akan menggunakan atau digunakan untuk mengamati permukaan dan juga morfologi secara detail dari suatu sampel dengan perbesarannya itu tinggi dan juga resolusi yang cukup tajam. Kemudian di sini kita akan pakai software image ya yang ini. Nah, kenapa kita memakai software image? Karena di sini untuk mengolah dan juga menganalisis hasil dari gambar SEM itu secara kuantitatif gitu ya. Jadi nanti gambar SEM-nya itu bukan cuma dilihat secara visual, tapi juga dengan image itu kita dapat mengekstrak numerik dari si citra SEM-nya. Kita langsung saja buka si software image-nya. Nah, setelah itu kita langsung masukkan untuk si filenya ya, file yang akan kita analisis. Oke, karena di sini saya akan menggunakan metode manual, jadi di sini saya akan pilih gambar yang ini ya, untuk gambar yang ini. Untuk selanjutnya, di sini kita akan klik dulu bagian image. Nah, kita lihat dulu type-nya, ini perlu untuk di 8 bit ya. Nah, ini sudah 8 bit. Selanjutnya juga, nah, kita klik selanjutnya kita klik analisis, kita klik measure. Nah, ini kita sudah muncul ya untuk data measure yang pertama ini dari si eh, softwarenya gitu kan. Terus untuk kemudian kita juga akan klik analisis juga set scale. Nah, di sini kita pastikan dulu semuanya dalam angka 0 gitu ya, kecuali yang pixel aspect ratio ini ya. Nah, ini juga dari sananya kita klik 0 juga ya. Oke, maksudnya ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa mengatur untuk si gambarnya gitu ya. Apabila dirasa si gambarnya kurang jelas, di sini kita bisa menggunakan image lalu kita ke adjust. Nah, kita bisa atur kontrasnya ya. Di sini bisa diatur kontrasnya agar nantinya si gambarnya itu terlihat lebih jelas ya untuk si lingkaran-lingkarannya. Oke, kita atur aja sedikit ya. Nah, oke, kita set. Kita klik ini, terus kita oke kan ya. Kemudian ini untuk gambarnya dirasa sudah eh, cukup jelas ya nanti untuk saya ukur untuk si gambarnya gitu kan. Maka kemudian di sini kita akan untuk selanjutnya di sini kita akan set scale-nya lagi ya, kita ke analis lalu kita ke set scale gitu kan. Nah, di sini kita akan set untuk si satuan gambarnya tuh di sini kan 200 nanometer ya. Sini kita tulis untuk di unitnya nanometer. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita akan buka icon stride ya, yang ini untuk yang stride tuh. Nah, kita akan mengukur garisnya ya. Kita akan mengukur sebesar garisnya. Yaitu di sini nih. Ini yang 200 nanometer. Oke, jangan lupa kita klik Ctrl Shift. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi klik analis. Kita ke size scale lagi. Nah, di sini untuk non distance-nya ya untuk si distance-nya kita ubah satuannya menjadi 100 ya di sini menjadi 100. Oke, habis itu kita oke kan. Lalu di sini kita bisa untuk lihat measure-nya. Oke, kita lihat untuk measure-nya. Nah, tadi setelah kita ukur ya untuk si panjangnya, di sini kita muncul ya untuk resultnya gitu ya. Di sini juga ada area, min, max, angel, sama length gitu kan. Karena di sini untuk selanjutnya gitu ya, karena di sini
bentuk morfologinya itu spheric atau bisa dibilang lingkaran, maka panjang yang ini itu dia sama dengan diameter dari morfologi yang dianalisis gitu. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal Ctrl F untuk menandai garis, juga nanti Ctrl M ya. Jadi nanti tidak usah klik analisis terus measure setiap mengukur. Ya, kita ukur selanjutnya ya. Untuk selanjutnya kita Ctrl F, kita Ctrl F. Lalu kita Ctrl M. Nah, ini dilakukan untuk terus-menerus ya, secara berulang sampai nanti muncul atau data yang sudah kita dapat itu dirasa cukup. Nah, itu tuh datanya minimal 100 ya, karena agar nanti kita dapat analisis yang bagus ya. Nih, mungkin ini saya percepat terlebih dahulu karena saya menggunakan metode manual ya. Jadi sebentar saya akan percepat. Oke, di sini sudah saya klik secara manual gitu ya. Nih, di sini kita mendapat data sebanyak 130 data ya. Oke, kalau nih di sini kalau sudah kita klik file lalu kita save dulu ya. Kita bisa save dimanapun sesuai dokumen teman-teman. Nah, ini kita save. Terus kemudian kita buka ya. Kita buka datanya di yang sudah kita simpan. Nah, Oke, jadi di sini kita akan punya data yang masih menyatu ya, seperti ini nih. Kita akan ubah dulu si datanya. Kita klik data di sini di bagian data. Lalu kita klik from text or CSV. Wait ya, ini loading. Nah, untuk selanjutnya kita klik lagi data yang tadi kita simpan dalam bentuk Excel ya. Oke, kita wait. Nah, di data type detection-nya di sini kita ubah based on dataset ya, karena di sini kan ada di 130 gitu. Jadi kita ubah menjadi based on dataset. Nah, untuk selanjutnya jadi kan dia tadi terdeteknya tuh ribuan ya atau dalam angka titik. Nanti kita akan ubah ke dalam koma ya di dalam Excel-nya. Kita langsung saja untuk ketik load ya. Nah, ini kita akan transformasi datanya. Oke, sini langsunglah kita dapat untuk si datanya ya, yang sudah terpisah. Nah, karena tadi dia tuh kedeteknya dalam angka ribuan gitu ya, atau dalam titik, maka di sini kita akan ubah dulu ya. Ubah dulu dalam satuan nanometer gitu ya, atau dalam koma gitu. Nah, sini untuk caranya itu adalah sama dengan sileng yang ini tinggal dibagi 1000. Oke. Nah, udah kita dapat ya untuk data lengthnya. Kalau misalnya sudah kayak gini, kita akan copy dulu. Kita akan copy ya dari si data lengthnya. Lalu akan kita pindahkan ke origin untuk nantinya membuat kurva atau histogramnya ya. Oke, kita pindahkan di sini untuk si datanya. Sini kita tulis dulu. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan buatkan untuk si histogramnya ya. Nah, ini kita akan plot, lalu kita masuk ke sini dan akan diplot, kita akan bikin histogram. Nah, setelah muncul untuk histogramnya, di sini kita akan
mencari datanya ya. Untuk mencari datanya, kita akan terlebih dahulu untuk chat histogramnya ya. Klik batang histogram, lalu kita klik go to bin worksheet. Nah, setelah itu kita blok yang A sama yang B ya. Kita blok kontrol. Yang A sama yang B itu kita blok. Nah, nanti kita pilih lagi ke plot di kolom ya. Kolom bar. Nah, yang di bar di bagian kolom. Nah, di sini kita akan dapat lagi untuk si histogram dengan versi atau desain yang lain. Untuk selanjutnya di sini kita klik lagi grafiknya. Kita pergi ke analis dan kita fitting ya. Klik fitting, lalu di sini non linear curve fit, lalu open dialog. Nah, ini di sini untuk kategorinya kita akan ganti menjadi pick function. Terus untuk functionnya sendiri juga akan kita ganti jadi log normal. Nah, kita di sini akan pilih untuk bagian advance ya, yang di sini bagian advance. Lanjut ke bawah ya, di sini kita cari yang fit statistik. Nah, ini di bagian kuantitas ya, di bagian kuantitas di sini ada fit statistiknya juga tuh kan ya. Nah, di sini untuk si fit statistik tuh jangan lupa si R square-nya itu di checklist ya. Ini kan udah di checklist ya, R square atau COD-nya ini udah di checklist. Oke, untuk selanjutnya kita akan fit ya. Nah, di sini akan kita dapat untuk si datanya ya. Tadi untuk si sumbunya juga di pada histogramnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah kita dapat nih ya. Nah, di sini tuh kita punya data juga ya. Sini kita udah punya datanya juga. Untuk data yang lebih lengkapnya itu ada di sini nih ya. Nah, ini untuk data yang lebih lengkapnya. Cuman di sini ternyata yang saya analisis untuk R square-nya tuh ada di 0,791 ya. Jadi sangat jauh dari angka 1 ya. Mungkin ada beberapa kesalahan gitu ya dari hasil analisis saya. Maka dari itu mungkin dicukupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti untuk interpretasi data, untuk kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan yang terjadi akan saya lampirkan pada laporan ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.